saksi dan korban. Ya, kejanggalan seputar kematian Arya Daru disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta. RDP juga dihadiri pihak LPSK, Komnas Perempuan, dan Kementerian HAM. Keluarga Arya Daru menilai hingga kini belum ada kejelasan terkait kasus kematian sang diplomat muda. Maka dari itu pihak keluarga Arya Daru meminta atensi dari DPR RI terhadap kasus ini agar dapat segera diungkap secara terang benderang. Kami perkenalkan, saya Nikolai Aprilino adalah yang sudah disampaikan dalam media itu bagi kami memang belum bisa memberikan penjelasan yang jelas untuk itu. Dan untuk itu saya terus terang sebagai orang tua di Jogja lagi, saya tidak tahu harus kemana saya harus menyampaikan hal itu. Nah, untuk itulah kemudian saya juga tidak tahu, kemudian mungkin ada arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian ada yang mengenalkan kami dengan seorang penasihat hukum, yang kemudian saya bisa menceritakan itu, yang kemudian bagaimana perasaan keluarga dengan apa yang terjadi pada anak kami dan bagaimana penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami, terus terang saja. Meskipun saya juga menghargai dari pihak-pihak yang terkait tentunya sudah bekerja keras, tetapi bagi kami itu juga belum membuat kami merasa jelas dengan apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami. Pertama soal CCTV ya, di gelar perkara itu sudah dijelaskan kalau CCTV itu dipindah atas permintaan, yang intinya atas permintaan saya ya. Saya tidak pernah minta. Iya, tidak pernah minta. Saya sudah konfirmasi di situ, tapi saya kurang tahu kenapa di keluarnya tetap saya yang minta gitu. Salah satunya seperti itu. Kemudian saya lihat ada foto sandal pink, itu sandal saya. Padahal kontrasepsi pun. Iya, itu semuanya punya saya, punya kami. Kok dijadikan barang bukti oleh polisi? Iya, itu saya juga bingung gitu. Kenapa yang dijadikan barang bukti itu? Kenapa bukan drone atau piring atau sepeda yang ada di situ? Berarti dari pihak keluarga ini framing negatif kita dihilangkan juga, Mbak? Iya. Iya. Itu barang saya semua. Barang saya semua. Sekarang semua jadi tahu. Iya, itu barang saya semua. Barang kami berdua. Iya betul. Yang terakhir itu saya sama anak-anak ya ke makam. Di makam itu sudah ada bunga berjajar itu. Ya bingung sih ini siapa, karena biasanya kalau dari teman atau keluarga saya atau dari teman atau keluarga mertua saya itu pasti konfirmasi, tadi sebelumnya kita mampir loh ke sini gitu. Ini tidak ada yang konfirmasi sama sekali sebelumnya. Penyelidikan tentu tetap oleh pihak kepolisian gitu, tapi penyelidikan itu harus terbuka, transparan dan jelas gitu, sehingga kemudian ya tim investigasi ini bisa juga ikut memantau dan juga masyarakat ikut memantau. Kan semua selama ini kan seolah-olah semua yang dikatakan itulah fakta, yang sementara ada kejanggalan-kejanggalan di dalam proses yang disampaikan oleh baik kuasa hukumnya maupun pihak keluarga gitu. Nah, apalagi dengan diikuti dengan upaya-upaya untuk mengintimidasi keluarga. Ini apa maksudnya gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan harus dijawab gitu oleh pihak penyelidik. Bang Andre, soal keputusan tadi, permintaan untuk membentuk tim investigasi tadi itu, tadi di sini kan tidak ada Kemlu. Kemudian kapan itu tim investigasi? Ya makanya dari pihak keluarga sebenarnya minta juga ada dari Kemlu untuk hadir. Cuma karena ini kita harus minta izin lagi ke pihak komisi terkait, itu kan aturan main di sini. Makanya kami buat rekomendasi untuk disampaikan, dikirimkan untuk pihak kementerian. Karena ini almarhum ini adalah diplomat yang sudah diberikan tugas untuk pergi ke Finlandia. Ya saya kira masyarakat memperhatikan begitu intens. Masa Kementerian Luar Negeri hanya diam aja gitu kan? Warga negara kita yang ada di luar negeri dilindungi, termasuk dilindungi oleh almarhum gitu. Sementara almarhum sendiri tidak dilindungi oleh
instansinya, kan ini kan aneh gitu. Penekanan soal tim investigasi tadi, targetnya kan dibentuk kapan, mulai kapan bekerja? Ya, kami memberikan ini rekomendasi dan kami akan mengikuti terus proses itu. Ya, tadi kita sudah saksikan 2 anggota DPR RI juga Komisi 13 menyampaikan pendapat mereka. Untuk itu kita langsung akan tanyakan saja kepada pihak kepolisian apa respon mereka dan juga kuasa hukum atau penasihat hukum dari keluarga ADP. Sudah bergabung bersama kami penasihat hukum keluarga ADP Firza Benzani Tanjung, Bung Firza. Terima kasih sudah hadir. Dan telah hadir pula Kasubit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya AKBP Renold Simanjuntak. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan sekarang saya, boleh Pak Firza di unmute ya audionya. Tadi belum keluar suaranya. Baik, saya langsung saja sebelum nanti akan ke Bung Firza. Mungkin saya ingin tanyakan juga kepada Pak Renold terlebih dahulu. Pak, bagaimana Polda menyikapi apa yang disampaikan oleh 2 anggota Komisi 13 DPR RI tadi, diantaranya mengenai membuka kembali kasus ini, penyelidikan baru, dan kemudian bahkan ada ekshumasi begitu ya dari jenazah ADP. Ya, pada prinsipnya Polda Metro Jaya ya, kita sangat menghormati langkah-langkah dan setiap kebijakan hal yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mencari fakta yang sebenarnya dan meminta melaporkan ini kepada lembaga negara DPR RI. Ya, rekomendasi, kesimpulan, apalagi dari DPR RI sudah pasti nanti akan kita coba dalami. Ya, tapi yang pasti kita kembali lagi ke harfiah atau pembuktian apakah ini ada unsur pidana atau tidaknya. Bila nanti ternyata ada novum baru, ada alat bukti atau barang bukti baru yang kami sampai sekarang masih menunggu dari pihak keluarga yang menyampaikan bahwa ada alat bukti baru. Sementara juga penyelidik sampai saat ini masih mencari handphone dari korban almarhum ADP. Ya, kami ulangi, sampai saat ini penyelidik masih mencari keberadaan handphone ADP yang sama-sama menjadi pertanyaan kita di mana handphone tersebut. Bahkan pada kesempatan forum ini juga kami sampaikan kepada masyarakat, apabila dia menemukan handphone tersebut, tolong hubungi kantor kepolisian terdekat, serahkan ke kantor polisi terdekat, atau hubungi 110, kami akan menjemput handphone tersebut. Nah, kita nanti setelah kita temukan handphone tersebut atau ada alat bukti lain atau novum baru atau keterangan baru, nanti kita uji, kita persesuaikan lagi dengan keterangan-keterangan yang sudah dikumpulkan oleh penyelidik, apakah ada keterkaitan barang bukti, kemudian apakah ada hal-hal yang bisa membuka ini menjadi tabir ini menjadi ke penyelidikan. Ya, segala sesuatu itu masih bisa terbuka, masih bisa terjadi. Nah, untuk melaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang, ya seperti saya sampaikan, kita terbuka, ya segala sesuatu itu bisa, kemungkinan itu bisa saja terjadi, ya dari pihak penyelidik, Direktorat Pidana Umum, ya ayo kalau mau kita ekshumasi ulang, kita ekshumasi ulang, ya biar nanti pihak keluarga, ya terus masyarakat semua, kita sama-sama kita buka tabir ini, kita ungkap apakah masih nanti pada kesimpulan yang sama, ya tidak ada keterkaitan orang atau perbuatan orang yang untuk melakukan pidana di situ dan belum ditemukan unsur pidana di situ, atau ternyata ada pelaku atau ada tindak pidana di situ. Demikian, Mas.